Al-Hadisul Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 perkara, munjiyatun ialah menyelamatkan, wa salasun dan 3 perkara, muhlikatun ialah membinasakan. Fa'almal munjiyatu, maka adapun perkara-perkara yang menyelamatkan, fataqwallahi fis sirri wal alaniyati, maka yang pertama takwa kepada Allah di dalam kesunyian dan di dalam keramaian. Wal qaulu bil haqqi fir ridha was suhti, yang kedua menyampaikan kebenaran baik di dalam ridha, dalam sukacita, was suhti dan ketidaksukaan, kemarahan. Wal qasdu fil ghina wal fakri, yang ketiga adalah sederhana di dalam waktu kaya dan waktu fakir. Wa amal muhlikatu, dan adapun perkara-perkara yang membinasakan, fahawan muttaba'un, maka ialah hawa nafsu yang diperturutkan, wa syuhun muta'un, dan sifat kikir yang diikuti, wa ijabul mar'i bi ra'yihi, dan mengaguminya seseorang biraihi kepada pendapatnya sendiri. Rawahul Bazzar. Syarhul hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, salasun minal khisali, adapun 3 dari beberapa perkara, munjiyatun ialah menyelamatkan. Maksudnya ay asbabu najatin wa khalasin, artinya menjadi sebab keselamatan. Wasalasun minal khisali, dan 3 dari beberapa perkara, muhlikatun ialah membinasakan, ay asbabu halakin wa syaqawatin, artinya menjadi sebab-sebab kebinasaan dan kecelakaan. Fa'ammal munjiyatu, maka adapun hal-hal yang menyelamatkan, fataqwallahi ay ta'atuhu, artinya takwa kepada Allah, taat kepada Allah, fis sirri wal alaniyati, di dalam kesunyian maupun dalam keramaian. Munfaridan anin nasi, sendirian dari manusia, au ma'hum, atau bersama manusia. Yang kedua, wal qaulu bil haqqi fir ridha was suhti, menyampaikan kebenaran dalam waktu senang maupun tidak senang. Ay artinya la yubaddalul qaulah, ay la yubaddilu al qaulah al haqqah, artinya tidak mengubah siapa seseorang, tak mengubah al qaulal haqqah, akan ucapan yang benar, li ajli mahabbatihi, dalam rangka mendapatkan mahabbahnya, waridahu, dan ridhonya, an ahadin, dari seseorang, au sukhtihi, atau dalam rangka menghindari murkanya, wa ghadabihi, dan marahnya, ala ahadin, terhadap seseorang. Wal qasdu, yang ketiga sifat al qasdu, ay at-tawassud fil nafaqah, sedang-sedang dalam memberikan nafkah, fil ghina wal fakri, di dalam keadaan kaya atau fakir. Ay fil halaini, artinya dalam 2 keadaan. Caranya sedang-sedang itu bil ijtinabi antar tarafail ifrati wat tafrid, dengan menghindari perilaku berlebihan, antar fail ifrat wat tafrid, antara dua ujung ifrat, berlebihan, terlalu boros, wa tafriti, dan terlalu kikir. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang apabila berinfak mereka tidak israf, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan mereka juga tidak terlalu kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan ada apa hal tersebut, wa kana baina dzalika, dan ada ialah di antara hal tersebut, qawama,
Wa kana dan ada siapa alladzina baina dzalika antara hal tersebut qawama ialah berlaku wajar. Jadi kalau orangnya kaya, infaknya ke celengan masjid atau di jalan itu 5.000 atau 10.000. Ya kalau santri kayak kita tidak punya bisa 2.000. Jangan yang kaya itu montar lagi infak 500 rupiah. Itu pun infaknya 500. Doanya panjang. Jadi harus ini sifat-sifat yang membinasakan ailin nafsi mutabaun. Maka yang pertama adalah hawa nafsu yang diikuti. Inatiba al hawa sesungguhnya mengikuti hawa nafsu. Wa huwa ma tamilu ilaihin nafsu, yaitu sesuatu tamilu yang cenderung ilahi kepada ma'an nafsu apa nafsu. Mimma lam yubihu syar'u dari sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Jadi mengikuti hawa nafsu itu adalah kecenderungan nafsu untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syarak. Tapi kalau kecenderungan nafsu yang dibolehkan oleh syarak tidak apa-apa, seperti menikah. Nikah itu keinginan nafsu tapi dilegalkan oleh syariat. Ini hawa nafsu yang diperturutkan maksudnya yang mimma lam yubihu asyar'u sesuatu yang tidak membolehkan kepadanya siapa syariat. Khilafu maksudi syar'i menyalahi kehendak syariat. Menyalahi maksud atau tujuan syariat. Li'annal maqsidah syar'iyyah karena tujuan syariat min wad'i syariati dari meletakkan syariat ini ialah ikhrajul mukallafi mengeluarkan mukallaf anda iyati hawahu dari dorongan hawa nafsunya hatta yakuna abdallahi hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyaran sehingga ia menjadi hamba Allah yang ikhtiyari normal kama huwa abdun lillahi ittiraran sebagaimana ia menjadi hamba Allah ittiraran dalam keadaan ittirari terpaksa. Wa mukhalafatun nafsi maka adapun menyalahi keinginan hawa nafsu min akbaril munjiyati termasuk dari hal-hal yang menyelamatkan dari paling besarnya hal-hal yang bisa menyelamatkan kama anna mutaba'ataha sebagaimana mengikuti hawa nafsu min akbaril muhlikat termasuk salah satu paling besarnya hal-hal yang membahayakan, yang mencelakakan. Yang kedua wasyuhun ay bukhlun, wasyuhun ay bukhlun muta'un. Kikir yang ditaati, kikir yang diikuti. Ay artinya mutawi'un lahu mengikuti seseorang kepada bakhil kepada kikir ma'mulun dilaksanakan bimaqtadahu apa kehendaknya kikir. Fakila maka dikatakan ulama asyuhu man'ul wajib adapun asyuh itu sifat asyuh itu adalah man'ul wajib mencegah perkara yang wajib tidak zakat misalnya karena eman itu sifatnya syuh. Wakila dikatakan aklu malil ghairi memakan hartanya orang lain hartanya sendiri disimpan hartanya orang yang diambil itu syuh. Rokone simpen rokon orang sayangkui itu syuh. Wakila al amalu bima'asillahi dan ada yang mengatakan syuh itu adalah melakukan maksiat kepada Allah. Wakila asuhu mimma fi yadi ghairik syuh itu di dalam sesuatu yang ada di tangan orang lain wal bukhlu mimma fi yadika sementara bakhil itu adalah pelit di dalam sesuatu yang ada di tanganmu. Wal azharu adapun pendapat yang zahir yang azhar yang lebih kuat anna syuhha wal bukhlu
al-makrunu bil hirsi, adalah sifat kikir yang disertai dengan tamak. Sudah tidak mau mengeluarkan, masih ingin minta tambah, tamak. Yang kedua, muhlikat itu adalah i'jabul mar'i binafsih, mengagumi dirinya sendiri. Bistihsani a'maliha, dengan menganggap bagus tindakan-tindakan diri, wa ahwaliha, dan keadaan-keadaan diri, au maliha, atau menganggap baik kekayaannya, wa jamaliha, dan ketampanannya, wa sa'iri ma yatawahhamu annahu min kamaliha, dan segala sesuatu yang ia menduga annahu, bahwa sesungguhnya ma min kamaliha, ialah termasuk kesempurnaan diri. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, uhadziruka salasan. Imam Ghazali mengatakan, uhadziruka salasan, aku akan mengingatkanmu akan 3 perkara, di mana 3 perkara ini min khabaisil qalbi, termasuk penyakit-penyakit kronis yang ada di hati. Hiya, adapun 3 perkara ini, al-ghalibatu, ialah sesuatu yang pada biasanya terjadi, ala mutafaqqihatil asri, atas orang-orang ahli fikih, atas orang-orang alim di masa modern. Penyakitnya ulama modern ini, kata Imam Ghazali. Wahia, adapun 3 perkara itu, muhlikatun, adalah perkara-perkara yang mencelakakan, membinasakan. Wa ummahatun, dan merupakan induk, li jumlatin minal khaba'is, induk dari segala macam sifat-sifat tercela, siwaha, yang lain, yaitu al-hasadu, pertama iri hati, wariya'u, yang kedua riya, minta puji dari orang lain, minta pujian, wal ujubu, dan yang ketiga adalah ujub, membanggakan diri. Fajtahid, maka berusahalah, kata Imam Ghazali, fi tathhiri qalbika, dalam mensucikan hatimu, minha, dari 3 perkara ini. Fa in ajasta anhu, maka jika engkau tidak mampu melakukan tathhir, fa anta an ghairihi ajazu, maka sesungguhnya engkau dari lainnya itu ajazu, ialah lebih sulit. Kalau iri hati tidak bisa dihilangkan, maka sifat yang lain pasti jauh lebih sulit. Kan ini kuncinya. Wala tadunna, jangan engkau menduga, annahu yuslamu laka, engkau menduga, bahkan engkau menduga sesungguhnya yuslamu laka, akan diselamatkan engkau, biniyatin solihatin, dengan semata-mata membawa niat soleh. Jangan kau menduga hanya dengan membawa niat yang lurus engkau bisa selamat dari 3 penyakit ini. Fi ta'allumil ilmi, ketika mencari ilmu. Wa fi qalbika syai'un minal hasad wa riya' wal ujub, sementara di hatimu terdapat sesuatu hasad, riya' dan ujub. Wa man aradal istizadata wal istifadata, itu kurang wawunya. Wa man arada, barang siapa yang ingin al istizadata, menambah, wal istifadata, dan mengambil faidah, al kamilata, yang lebih sempurna, mimma yata'allaqu bisifatil muhlikatil madmumah, tentang sesuatu yang berkaitan dengan sifat-sifat yang membinasakan, yang tercela, wasifatil munjiyatil mahmudati, dan sifat-sifat yang menyelamatkan, yang terpuji, min anwa'ihima, dari macam-macam keduanya, muhlikat dan munjiat, wa asbabihima, dan sebab-sebab keduanya, dari mana munculnya muhlikat dan munjiat, wa turuki mu'alajatihima, dan cara mengobati keduanya, ay kaifiyati takhalli, artinya bagaimana cara at-takhalli anil muhlikat, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang membinasakan, wat tahalli, dan berhias diri, bil munjiyati, dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Lalu fayatajalla nurullah wa sirruhu fi qalbihi, lalu akan bersinar cahaya Allah dan rahasia Allah di hatinya. Maka siapa yang ingin menambah
wawasan tersebut, kha, ha dan jim, fa alaihi bil ihya, maka hendaklah ia membaca kitab Ihya lil Ghazali karangan Imam Ghazali. Wa khassatan khususnya fi mabhasi rum'il muhlikat wal munjiyat, pada pembahasan seperempat tentang muhlikat dan munjiyat. Ini biasanya bab atau juz ketiga dari Ihya Ulumuddin. Intinya dari hadis yang ke-11 ini, bagaimana kita sebagai warga Jamiah Nahdlatul Ulama menekuni sifat-sifat yang menyelamatkan, menghindari sifat-sifat yang membinasakan diri sendiri. 3 diantaranya adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Al-hadisus tsani asyara, hadis yang ke-12, kullukum ra'in. Nabi bersabda, kullukum ra'in, adapun setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Ra'in mana asalnya pengembala kambing. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan adapun setiap kalian ialah diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in, adapun seorang pemimpin, ra'in ialah adapun seorang imam adalah seorang pemimpin. Wa mas'ulun, dan akan ditanya an ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi, adapun seorang kepala rumah tangga, suami, ra'in adalah pemimpin fi ahlihi, di tengah-tengah keluarganya. Wa huwa, adapun ar-rajul, mas'ulun ialah ditanya, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, tentang kepemimpinannya di tengah keluarga. Wal mar'atu, adapun seorang istri, ra'iyatun adalah pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in, adapun seorang pelayan, seorang pembantu, seorang buruh adalah juga pemimpin fi mali sayyidihi, di dalam harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Syarhul hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullukum ra'in, adapun setiap kalian adalah pemimpin. Fihi, ialah dalam hadis kullukum ra'in, tashbihun balighun, adapun tashbih baligh. Tashbih baligh itu bihadfi adati tashbih, dengan cara membuang tashbih, alat tashbih. Ai kara'il mawashi, adapun kalian itu ra'in, ai kara'il mawashi, seperti pengembala binatang ternak. Alladzi lahu al-himayah, alladzi lahu, yang ialah bagi pengembala, al-himayatu, adapun tugas untuk melindungi, minal mu'diyati, dari segala yang mengganggu. Wal qiyamu bimasaliha, dan melaksanakan kemaslahatan masyiyah mawashi. Sama seperti anta syamsun, anta, itu tasbihnya tasbih balik, tasbih muakkad. Ai anta kasyamsin. Qala al-Imam Al-Qastalani, berkata siapa Imam Al-Qastalani, maksudnya ra'in itu ay hafidun mulzimun, artinya seorang penjaga yang berkomitmen salahama qama alaihi, untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ra'in itu adalah sang penjaga yang berkomitmen untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini filosofinya pemimpin, bukan mengembalikan modal. Wa ma huwa tahta nadhrihi, dan juga bahkan sesuatu yang berada di bawah pengawasannya, nadhrahnya. Fa kullu man kana tahta nadhrihi syai'un, maka adapun setiap orang yang ada ialah di bawah
naungannya, di bawah pengawasannya syai'un apa suatu, fa maka adapun ma matlubun bil adli, maka dituntut untuk berbuat adil fihi pada syai'. Meskipun itu lain partainya, meskipun itu bukan pendukungnya, tapi ketika menjadi ra'in, maka semua yang ada tahta nadrihi itu matlubun bil adli fihi, harus adil di dalam syai' itu. Wal qiyami bimasalihi, wal qiyami bimasalihi, dan melaksanakan kemaslahatan syai' fi dinihi, baik dalam urusan agamanya, wa muta'alliqatihi, dan hal-hal yang terkait dengan agama. Fa in waffa ma'alaihi minar ri'ayah, maka jika telah menyempurnakan siapa ra'i ma'alaihi kepada sesuatu yang menjadi kewajibannya, minar ri'ayati berupa perlindungan dan pengayoman, hasalalahul haddul awfaru, maka terjadilah baginya, hasillah baginya apa haddul awfar, bagian yang sempurna, wal jazaul akbar, dan balasan yang terbaik dari Allah. Wa illa jika tidak, talabahu kullu wahidin, akan menuntut kepadanya setiap orang, min ra'iyatihi, dari rakyatnya, fil akhirati, di akhirat, bihaqqihi, akan menuntut dengan haknya masing-masing. Makanya para khulafaur rasyidin ketika diangkat menjadi khalifah, semuanya tidak ada yang senang, minta mundur semuanya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu minta ditahlilin. Nah, kalau sekarang semuanya begitu, enggak akan ada. Jadi hebatnya para pemimpin di zaman keemasan Islam, terutama Khulafaur Rasyidin, itu memang tidak berangkat dari sebuah keinginan. La tas'alil imarah, kata Nabi. Jangan kalian mencari-cari jabatan. Karena kamu kalau minta jabatan lalu diberi, ukil tabiha, kamu akan jadi beban. Jika tidak diberi tapi diamanahi, in tabiha, kamu akan ditolong oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Qala al-Imamul Aini, ar-ra'iyatu, adapun ra'iyah itu kullu man syamilahu khibdur ra'i wa nadrihi, ialah setiap sesuatu, setiap orang, syamilahu, yang mencakup, yang meliputi kepada man, hibdur ra'i, apa penjagaan seorang pemimpin, wa nadrihi, dan pengawasannya. Ya tadi itu sudah lintas sektoral, sudah lintas suku, lintas golongan, sudah berdiri di atas semuanya. Wa aslur ri'ayah hifdus syai', adapun asal dari makna ri'ayah ini adalah hifdus syai'. Jadi ar-ra'i itu al-hafid, wa husnut ta'ahud fihi, dan baiknya pelayanan fihi, di dalam syai'. Lakin akan tetapi takhtalifu, bisa berbeda-beda ri'ayah itu. Fari'ayatul imam hiya wilayatu umuril ra'iyah, maka adapun ri'ayahnya, pengayomannya seorang imam adalah ri'ayah wilayatu umuril ra'iyah. Hiya wilayatu umuril ra'iyah adalah wewenang mengurusi urusan rakyat. Wa iqamatu hukukihim, dan melaksanakan, menegakkan hak-hak mereka. Wa riayatul mar'ati, adapun riayah seorang perempuan, kepemimpinan seorang perempuan, seorang istri, husnut ta'ahudi, adalah baik dalam memberikan pelayanan fi amri baiti zaujiha, di dalam urusan rumah suaminya. Wa riayatul khadim, dan adapun riayahnya seorang khadim, huwa hifdzu ma fi yadihi, adalah menjaga apa yang ada di tangannya. Wal qiyami bil khidmati, dan melaksanakan khidmah, wa nahwiya, dan semisalnya. Wa man lam yakun imaman, dan orang yang tidak menjadi imam, wala lahu ahlun, dan tak memiliki keluarga, wala sayyidun, dan tidak pula sayyid,
wala abun bukan seorang ayah, wa amsalu dzalika, ya kita ini bukan imam, bukan bapak, bukan sayyid. Fari ayatuhu, maka adapun riayahnya kepemimpinan kita ini, para santri ini, ala asdiqaihi, ialah terhadap sahabat-sahabatnya, wa ashabi muasyaratihi, dan sahabat-sahabat yang menjadi tempat pergaulannya. Fal imamu ra'in, maksudnya ra'in liman tahta yadihi, orang yang berada di bawah kekuasaannya. Wa huwa adapun imam a'dhamur ru'at, adalah pemimpin teragung, tertinggi, apanya, qadron nilainya, wa khataron dan resikonya. Imam itu adalah pemimpin terbesar, nilainya juga luar biasa, tapi resikonya juga luar biasa. Nilainya bisa dibuktikan dengan hadis Nabi, sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu, akan ada 7 naungan, akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar ketika tidak ada naungan illa dhillu, kecuali dengan Allah. Pertama itu al-imamul adil, pemimpin yang adil, itu ada di urutan pertama. Bukan ustadz, tapi pemimpin, kepala desa, bupati, pak camat. Tapi ketika tidak, maka ada hadis lain yang menjelaskan bahwa ketika tidak adil, maka dia akan mendapatkan balasan ketidakadilannya. Man waliya amron min umuri ummati, oh ini ada ya. Barang siapa yang diserahi amanah untuk mengurusi umatku, lalu dia fasyukko alaih, lalu memperberat. Jadi filosofinya, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka Allah akan mempersulit urusannya kelak di akhirat. Dan barang siapa yang diserahi sebuah urusan dari umatku ini, kata Nabi, kemudian dia farofiqo fihi, lalu dia mempermudah, melayani dengan lembut, farfuk, maka permudahlah kelak ya Allah di akhirat. Ini sebanding. Jadi khataran, risikonya juga berat. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, imam itu dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinnya. Hal adala fihim, apakah ia telah berbuat adil di tengah mereka, au jarah, atau berbuat dolim. Wa hal khatahum, dan apakah menjaga siapa pemimpin, siapa imam, hum kepada ra'iyah, binasihatin dengan nasihat, au adha'ahum, atau justru mengabaikan mereka, menyia-nyiakan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yastar'ihillahu, yang menjadikannya pemimpin, yastar'ihi, yang menjadikan pemimpin kepadanya Allah, siapa Allah, ra'iyatan, akan sebuah komunitas rakyat, yamutu, ia mati, yauma yamutu, ketika mati, wa huwa ghashun, sementara adapun orang ini ghashun, adalah berkhianat li ra'iyatihi, kepada rakyatnya. Ketika mati, di rumahnya masih banyak ternyata uang BLT, enggak disampaikan. Illa haramallahu alaihil jannata, melainkan Allah mengharamkan kepadanya surganya Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Warajulu, adapun seorang laki-laki, seorang bapak rumah tangga, ra'in fi ahlihi, adalah pemimpin di tengah keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, hal wafahum huquqahum, apakah ia telah menunaikan hak-hak mereka, termasuk hak di tengah keluarga, mendampingi mereka untuk melaksanakan furud ainiyah, ngajari sholat, ngajari istri bernutup aurat, meskipun dia orang yang ahli ibadah, penghidmat, pejuang, tapi istrinya dibiarkan tidak nutup aurat, melakukan maksiat, itu nanti menghalangi istrinya. Sudah setengah langkah kakinya ke depan pintu surga, tapi di belakang istrinya memanggil di neraka, akhirnya kumpul di neraka. Ini tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Wahal ahsana usratahum, apakah ini Kasim Asy'ari luar biasa.
Jadi bagaimana ahlul jam'iyah warga Nahdlatul Ulama ini dengan hadis yang ke-12 ini punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Mulai dari presiden sampai RT, mulai dari rumah tangga, bahkan tadi yang tidak punya status apapun, jomblo. Nah, itu juga punya tanggung jawab. Ini luar biasa Ki Hasyim Asy'ari membangun mabadi jam'iyah Nahdlatul Ulama lewat 40 hadis. Hal ahsana usratahum, apakah sudah bagus dalam bergaul dengan mereka? Aula atau tidak? Liyujazi ma ala ma kana minhu, untuk liyujaza agar supaya dibalas siapa rajul alama atas sesuatu kana yang ada pama minhu dari rajul. Wal mar'atu ra'yatun fi baiti zawjiha, seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya. Wahya mas'ulatun an ra'yatiha, dia dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Hal qamat bima yajibu 'alaiha, apakah telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Wa nasahat, dan tulus fit tadbiri, di dalam merancang, di dalam mengatur rumah tangga, amla atau tidak. Alakoh nang dapur tapi sambil tung-pertungan itu. Ngasih kopi tapi sambil mancela. Itu tak tulus namanya. Tidak nasahah. Kemarin ada penjelasan di depan ad-dinun nasihah. Nasihah itu dari nasahah. Ay khalusah. Artinya tulus. Wa hiya aminatun fi ma saqahu zauj ila baitihi min rizkihi, dan ia seorang istri adalah aminah, orang yang diberikan amanah, fi ma saqahu, di dalam sesuatu, saqahu yang mengumpulkan hu kepada ma az-zauju siapa suami, mengumpulkan rezeki ila baitihi min rizkihi, dari rezekinya. Jadi dititipin uang, ya dijaga. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang khadim pelayan adalah pemimpin di dalam harta tuannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati Fima ju'ila amruhu ilaihi, di dalam sesuatu ju'ila yang dijadikan amruhu apa urusannya khadim ilaihi kepada ma, ya tugasnya seorang pelayan khaddam, ya itu sudah melayani, termasuk menjaga keselamatan hartanya. Sayyid warrajul ra'in fi mali abihi, seseorang juga menjadi pemimpin di dalam harta ayahnya. Seorang anak mendapatkan tanggung jawab dalam harta ayahnya. Ini tamanahu, jika memberikan amanah siapa abihi kepada rajul alaihi atas mal, wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Fakullukum, kesimpulannya fakullukum, maka adapun kalian semua ini, ra'in kata Nabi, adalah seorang pemimpin. Al-fa'u, adapun fa, fakullukum jawabu syartin mahdhufin, adalah merupakan jawab dari syarat yang dibuang. Ai, maksudnya idza araftum hada, jika kalian sudah paham semuanya ini, dari depan tadi sudah paham dengan tugasnya masing-masing. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Idza araftum hada fakullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, khassasa awalan, Nabi mentahsis pertama kali al-imamu ra'in, itu berarti khusus imam. Warrajulu ra'in misalnya, ini berarti mentahsis dulu. Summa ammama sanian, kemudian Nabi membuat umum sanian kedua kalinya, yakni fakullukum ra'in. Ta'kidan, fungsinya adalah ta'kidan dalam rangka untuk mengukuhkan, menguatkan li bayanil hukmi, mentakkid bagi penjelasan hukum, awalan wa akhiran, baik di awal dan di akhir. Ini cara Nabi membuat redaksi untuk membuat takkid. Ini berarti penting ini. Di awal dirinci dengan hukumnya, di belakang juga disimpulkan lagi.
Memang Nabi itu dalam banyak teks-teks hadis sangat bervariasi bagaimana cara Nabi mengajar. Jadi Nabi itu ahli pendidikan. Bahkan kalau ada orang tanya, jawaban Nabi itu tidak sama. Ayyul a'mal ahab, perbuatan apa yang paling afdol ya Rasul. Tahu yang tanya ini tak pate tidak begitu perhatian ke orang tua. Dijawab, berbakti ke orang tua. Ada yang tidak begitu serius kalau menjaga waktu sholat. Lalu Nabi mengatakan as-salatu fi awwali waktiha. Ada yang imannya belum kuat. Nabi mengatakan paling afdolnya perbuatan ada ibadah adalah al-imanu billah. Itu artinya Nabi menjawab sesuai dengan kebutuhan penanya. Tapi bukan pesanan. Ada kan orang tanya hukum itu. Banyak hukum, boleh seoleh, saya tak oleh. Minta saya oleh. Berempah. Nah, itu tidak bisa itu. Jualan hukum itu namanya. Kemarin sudah disebutkan oleh Qasim Asy'ari tidak boleh. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, itu sudah ada di depan. Pengurus NU, para pendai NU kalau ditanya hukum jawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi jangan sampai karena iming-iming itu. Ini dilarang oleh hadis arba'in. Ada di depan tadi hadis kemarin. Al-hadisus salis asyarah, hadis yang ke-13. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan percaya hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik-baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya Phone Office Ben Pak Satpam. Karena wajah pesantren ini, mohon maaf, wajah pesantren ini ditentukan siapa yang ada di depan pintu gerbang. Termasuk kita ketika nyambut tamu. Paling leng apa enggak itu. Syarhul hadis, sarahnya hadis. Ini hadis yang ke-13 yang menjadi prinsip Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan dunia pesantren. Karena pesantren ini semuanya orang NU. Baik NU struktural yang punya tanda Kartano itu loh. Atau pengurus NU, atau yang tidak punya. Tapi amaliyahnya NU. Ini juga NU, namanya NU kultural. Maka Qasim memesankan dalam hadis yang ke-13 ini 3 hal pokok. Berbicara yang baik atau diam saja. Yang kedua, hormati tetangga. Yang ketiga, hormati tamu. Ini luar biasa. Kalau setiap orang sudah menghormati tetangganya, maka damailah masyarakat. Bukankah sebuah bangsa yang besar ditentukan oleh sejauh mana baiknya rumah tangga. Rumah tangga akan baik, juga akan masyarakatnya akan baik kalau rumah tangganya baik. Masyarakatnya baik, maka lingkungannya baik, kabupatennya, negaranya, terus sampaikan. Ini luar biasa. Filosofi dibalik kutipan hadis yang ke-13 ini. Syarhul hadis an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Laqad arsyadana habibuna al-Mustafa, sungguh telah memberikan petunjuk kepada kita kekasih kita al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya idza arada ayatakallama, jika hendak berbicara seseorang, fa in kana ma yatakallamu bihi khairan muhaqqaqan,
Maka apabila ada apa yang dibicarakan itu kebaikan, muhaqqaqan nyata, yusabu alaihi yang akan diberikan pahala, wajiban kana au manduban, ialah perkara wajib karena ada apa kalam atau ma, au manduban atau sunnah, fal yatakallam, maka hendaklah ia bicara. Apakah pembicaraannya itu ada kebaikan yang nyata dan akan berefek pahala, maka bicara. Wa illam yadhhar lahu annahu khairun yusabu alaih falyumsik anil kalam. Dan apabila tidak nampak baginya bahwa ucapan itu adalah baik yang mendapatkan pahala, falyumsik anil kalam, maka hendaklah dia diam, menahan diri dari ucapan. Sawaun dhahara lahu annahu haramun, sama saja nampak baginya bahwa ucapan itu adalah haram, au makruhun atau makruh, au mubahun bahkan mubah, mustawit tarfain, yang sama dua ujungnya. Mustawat tarfain itu kan mubah, itu kan ya tidak haram ya tidak wajib, tengah, mustawat tarfain. Fa'ala hada, maka berdasarkan ini yakunul kalamu, ada apa ucapan kalam, ada apa kalam, al mubahu yang mubah, ma'murun ialah diperintahkan, bitarki untuk ditinggalkan, manduban ilal imsaki anhu, disunnahkan untuk menahan diri dari ucapan itu, dari ucapan mubah itu, makhafatan karena khawatir, mininjirorihi, dari menariknya, menyeretnya kalam mubah, ilal muharram kepada yang diharamkan, awil makruh atau ucapan yang dimakruhkan. Wa hadza yaqa'u fil adati katsiran, dan ini terjadi, seringkali terjadi di dalam kebiasaan. Au ghaliban, atau bahkan bukan hanya terjadi tapi ghaliban, katsiran au ghaliban, banyak atau bahkan dominan. Yang kita ucapkan itu kan semuanya rata-rata mubah, biasa-biasa, cerita-cerita, tapi ternyata nanti ujung-ujungnya ada muatan yang makruh bahkan yang haram karena bisa menggibah dan seterusnya. Awalnya biasa saja. Yang dikatakan tadi ditinggal kalau kalamnya mubah tapi tak ada manfaatnya, tak ada pahala. Wa qad qala Allah Ta'ala ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah yalfidu mengungkapkan seseorang min qaulin dari ucapan illa ladaihi, melainkan di hadapannya orang itu raqibun atidun, adapun raqib atid. Wa qad nadaba syar'u, dan sungguh menganjurkan syariat ilal imsaki an katsir minal mubahat, untuk menahan diri dari sebagian besar dari ucapan-ucapan yang mubah atau perkara-perkara yang mubah, bukan hanya ucapan, perkara-perkara yang mubah. Kenapa dianjurkan untuk menahan diri? Li'alla yanjarrah sahibuha ilal muharramat, agar supaya tidak terseret pelakunya kepada hal-hal yang diharamkan, awil makruhat atau yang dimakruhkan. Waqad akhadha al-Imam Syafi'i, dan sungguh telah mengambil siapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu makna hadis, kepada makna hadis ini. Faqala, Nabi lalu beliau berkata, idza arada ayatakallama, jika seseorang hendak bicara, falyufakkir, maka fikirkanlah lebih dahulu. Fa in dhahara lahu annahu la darara alaih takallama, maka jika nampak baginya bahwa ucapan itu tidak ada darar terhadapnya, maka bicaralah. Wa in dhahara lahu fihi dararun, dan jika nampak baginya di dalam ucapan itu dararun, apa darar, aw syakkah atau ragu-ragu, fihi di dalam kalam, amsaka, maka ia harus menahan diri. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tetangganya. Wa minal ikrami wal ihsan ilal jiran, dan termasuk dari cara memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga, hifdzu hukukihim, adalah menjaga hak-hak mereka. Ma rawahul Bukhari, seperti yang hadis yang diriwayatkan Imam, ma rawahul Baihaqi, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi,
fi Syu'abil Iman, dalam kitab beliau Syu'abil Iman, an qudwatina wa uswatina sayyidina Rasulillah, dari panutan kita, teladan kita, penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau allama ashabahul kiram, mengajarkan sahabatnya yang mulia. Atadruna ma haqqul jar? Apakah kalian tahu apakah hak tetangga itu? Nabi bertanya kepada sahabat. Biasanya sahabat menjawab Allahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Meskipun tahu, sahabat biasanya adab tidak menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi jawab sendiri, in ista'ana bika antahu, jika minta tolong tetanggamu kepadamu, antahu, engkau menolongnya. Minta tolong apa saja, mungkin ngangkat kayu. Wa inastaqradoka aqratahu, jika minta hutangan kepadamu, hutangilah. Nah, ini repot ini. Karena sekarang ini kalau utang biasanya ya, pada akhirnya ketika jatuh tempo itu justru yang menghutangi itu yang kesulitan. Nagih setiap hari tidak dibayar. Padahal Nabi menyatakan khairukum ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika bayar hutang dengan bayar cara terbaik. Ini hadis muncul ketika Nabi berhutang seekor binatang, kalau tidak keliru anak onta, usia 2 tahun. Oleh Nabi dibayar usia 4 tahun. Lalu sahabat mengatakan, itu riba ya Rasul. Kullu qardin jara naf'an bahwa riban. Kata Nabi, tidak riba ini, karena orang yang menghutangkan ke saya dulu tidak minta apa-apa. Ini inisiatif saya. Khairukum ahsanukum qadaan. Dan ini hampir punah dah di masa-masa sekarang. Makanya muncul bank aren, bank oser itu loh. Ya mau buduk PC dibunuh. Kenapa? Inilah qardun hasan ini sudah tidak jalan. Man dalladzi yuqridullaha qardon hasanan. Ini kan dalilnya bank syariah, BMT, yakni qardun hasan, memberikan pinjaman tanpa ada bunga apapun, tapi nanti ketika bayar biasanya ngasih ucapan terima kasih, tapi tidak ada nominal tertentu. Ini boleh, qardun hasan, produk ekonomi syariah, diantaranya qardun hasan. Jika berhutang kepadamu, hutangilah. Wa iniftaqara, dan apabila sakit, atau wa iniftaqara, dan apabila fakir, melarat, uttah alaihi, engkau jenguk. Wa idza marida uttahu, dan jika dia sakit engkau menjenguknya. Nah, kalau di hadis ini menjenguknya bukan hanya karena sakit baru datang, enggak. Ketika kesulitan juga dijenguk. Tanyakan, bian foto apa? Foto ni, oh pada ben gula foto kia. Wa in mata ittaba'ta janazatahu, dan jika dia mati maka antarkanlah jenazahnya. Nah, kalau jenazah wafat itu ke tetangga, kalau kita sebagai santri jangan ikut orang awam yang umum itu. Tartoju dengan rokokan. Itu pihak sebelah sangat murka kepada kita itu. Kok rokokan ngakan akan tegun berak. Nabi itu pernah dalam perang apa ya? Kalau ndak keliru perang Mu'tah apa ya, atau perang itu Nabi kehilangan 3 orang sekaligus, sahabat dekat Nabi. Kalau ndak keliru juga Zaid bin Harisah, anak angkat beliau. Lalu Nabi itu kemudian merasa sedih gitu. Lalu Nabi duduk-duduk di masjid sendirian, menyepi, mikir lagi 3 orang sahabat yang utama. Ini adalah dalam kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal, itu yang pernah dibaca. Atau di kitabnya ke Ali Maksum Krapyak, Hujjah Syar'iyah, Hujjah Nahdiyah, itu cerita ini. Lalu sahabat datang satu persatu menghibur Nabi. Ini namanya takziah.
Jadi berkumpul untuk takziah boleh, ini ittifaq ulama. Nah yang jadi muskilah itu ketika ada suguhan-suguhan makanan. Itu memang aslinya di dalam kitab Tahqiqul Amal, karangan Syed Muhammad Alawi sekalipun, itu memang tidak dianjurkan. Tidak usah, meskipun hanya sekedarnya ya. Ya cukup air gitu, atau kalau ada kue dijejer gitu, kue itu. Sekiranya melarat dimakan itu loh. Beri jagung apa jagung tak ning kail itu loh. Jadi aman gitu loh. Nolong, kalau di kitab itu nolong orang yang takziah supaya tidak melakukan kemakruhan. Nah, kita memang kadang harus jujur secara keilmuan. Jujur bahwa dalam tradisi-tradisi NU itu kadang memang harus ada yang perlu diperbaiki. Seperti tahlilan itu masih ada di beberapa tempat yang itu pakai piringan, itu piring. Jadi akhirnya 2 kali musibah itu. Musibah kematian, musibah uangnya habis. Kadang berhutang. Kalau tidak dilakukan tak nyaman. Kenapa? Tokohnya tidak turun. Coba kalau tokohnya yang dulu di sini katanya, di Sukorejo ini. Itu awalnya piringan juga, suguhan kayak orang Aremo itu. Tapi oleh Ki As'ad kemudian pelan-pelan dirubah. Sekarang tinggal nasi bungkusan. Tapi bungkusan itu pun juga bagi orang tidak mampu di sini banyak juga biayanya. Apalagi beras sekarang sudah di atasnya 10.000, bukan di bawahnya ya. Nah, ini perlu. Tapi kalau kita-kita ini yang pengurus NU yang orang-orang kecil ini kan suaranya tidak terdengar itu. Hanya laksana orang yang berteriak di tengah gurun pasir gitu. Hilang begitu saja. Ini bahasanya Hamka dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu. Tuh beliau gitu. Orang bercinta itu katanya kalakal. Laksana orang yang berteriak di tengah gurun pasir, akhirnya suaranya hilang. Atau laksana orang yang sedang masuk ke dalam hutan belantara, semakin masuk semakin tersesat. Begitu juga orang yang bercinta sebelum waktunya. Tersesat dalam mahabbah yang tak jelas. Jadi kembali ke sini ya. Kalau mati ikuti jenazahnya, bahkan sholat. Ya, tradisi kita sholat. Noro apa jengaki itu. Dalam hadis lain dikatakan kalau kita mensolati dapat 1 kintor. Kintor itu pahala kayak gunung Uhud kata Nabi. Apa jeng? Oh cuman apa jeng itu sholat. Apa susahnya? Oh cuman bawa koba 4 kali. Sehingga ada ulama mengatakan ada ba'dul ulama minoritas tak usah wudhu. Karena itu bukan sholat hakikatnya doa. Ada yang mengatakan. Tapi ini tidak umum. Jangan difatwakan. Nanti saya yang kena. Ada yang mengatakan. Karena orang sering begini. Ayo sholat dulu. Aduh tak andi wudhu. Aduh apa? Najis kata. Ya kalau najis kok dipakai gitu. Alasannya itu najis segala macam. Padahal saat jenazah mau disolati di situ sangat menentukan. Disitulah kepedulian kita yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar yang ngale kopur itu memang sudah ada ahlinya itu. Kalau santri yang ada kopur masuk ke dalam bener orang itu. Karena memang bukan bakatnya. Bakatnya kita nolongi doa itu, salat. Karena kalau ada mayit, kata Nabi, di belakangnya berdiri 40 orang, maka diampuni dosanya. Maka ada tradisi di masyarakat, kalau ada orang meninggal itu ngundang kalau tidak nyampe 40. Karena ada hadis memang. Ketika ada orang meninggal, jenazah, lalu di belakangnya berdiri 40 orang mensolati, bahkan kadang asopnya itu dibuat 4. Lihat kitabnya, ke Muhyiddin Abdul Somad, apa Mu'taqadat itu. Al-Hujjah, Al-Hujjaj, Al-Qatniyah. Itu insya Allah di situ juga ada penjelasannya. Ini kadang sepi orang NU meninggal, kampa kalema sen solati itu. Padahal yang hadir banyak itu di halaman itu. Ngopi. Nanti itu difoto, diposting itu. Semakin memperburuk wajah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Wa in asabahu khairun hanna'tahu, dan jika mendapatkan kebaikan menimpa kepadanya tetangga, khairun apa kebaikan? Maksudnya mendapatkan kebaikan. Dapat sepeda motor baru misalnya, hanna'tahu, kamu mengucapkan selamat, alhamdulillah, jangan sakit perut. Tetangganya dapat hal yang baru, hanna'tahu, ucapkan selamat. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, jika dia mendapatkan musibah engkau mentakziahinya, sabar. Jangan bilang tulat. Ini bukan tradisi NU. Wala tastatillu alaihi bil bina, jangan mempertinggi alaihi atas tetangga, bil bina dengan bangunan, fatah jubaan hurriha, maka engkau menghalangi darinya akan datangnya angin, illa bi'idnihi, kecuali seidinnya. Ini kalau di perkotaan terutama, itu pakai rumah tingkat, akhirnya yang di bawah pinggirnya tak pernah mencium angin selamanya, dihalangi. Sampai sekecil ini agama jelaskan tentang masalah hak-hak bertetangga. Wa idza ishtaraita faqihatan fahdilahu, jika engkau membeli buah-buahan maka hadiahkan baginya, beri meskipun sedikit. Fa in lam taf'al, jika engkau tidak mampu melakukan, fadkhilha sirran, masukkanlah buah-buahan itu ke rumah secara sembunyi-sembunyi. Ini datang dari luar, beli buah-buahan, apel misalnya di mobil, ada anaknya tetangga main, pakai keluar, beri anak tetangga. Tidak boleh ini, kasih kata Nabi. Tapi kalau tidak bisa memberi karena memang hanya beli secukupnya misalnya, maka masukkanlah ke dalam rumah dengan cara sembunyi-sembunyi, tengah malam. Kunci dulu mobilnya, ini caranya, supaya tidak memecah hatinya anak tetangga tadi. Kan hebat kalau begini nih, dalam kehidupan rumah tangga, rumah bermasyarakat dilaksanakan. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha bihi waladahu, dan janganlah engkau mengeluarkan, dan ia tidak mengeluarkan biha dengan fakihah, wala yakhruj biha waladuka, dan tidak mengeluarkan biha dengan fakihah, waladuka siapa anakmu, liyaghidha bihi waladaha, supaya membuat tidak enak, marah mana asalnya, bihi dengan ikhraj, waladahu kepada anak tetangganya, yaitu tadi tak dikasih tapi diperlihatkan. Wala tu'dihi bikutari kidrika, dan janganlah menyakiti tetangga dengan bau, bikutari kidrika, dengan bau belangamu. Kidrun ini belanga, becen. Ya kadang masak-masak itu kan yang bau itu loh, cukup kering. Cukup kering itu bisa baunya sampai ke 10 rumah tercium. Maciknya mana baunya kok sepat ya. Ternyata tidak ada yang ngantar. Diantarkan baunya saja. Ini kata Nabi, jangan menyakiti tetangga dengan bau masakanmu, maksudnya. Kidrika ini kebelanga, maksudnya masakan. Ini majas ya. Ya disebut tempatnya, tapi yang dimaksud isinya ini. Illa antaghrifa, kecuali kamu mencidukkan, mengambil gitu ya. Lahu dari kidrika min lahu untuk tetanggamu, kecuali engkau mengambilkan, menyisihkan lahu untuk tetanggamu minha dari kidrika, dari belangamu itu, kecuali nanti diantarin. Atadruna ma haqqul jar, apakah kalian tahu apa hak bertetangga? Walladzi nafsi biyadih, demi Tuhan, demi jiwaku berada di tangannya, kata Allah. La yablu haqqul jar illa man rahimahullah, tidak akan sampai menyempurnakan hak tetangga kecuali orang yang telah diberikan karunia rahmat oleh Allah. Tidak gampang orang ini menjaga hak bertetangga kecuali orang yang dikaruni rahmatnya Allah. Famaza la yusihim, maka senantiasa Rasulullah berwasiat kepada kaum muslimin
kepada sahabat biljari dengan tetangga, hatta dhannu sehingga para sahabat menduga annahu sesungguhnya tetangga ini sayuwarisu akan annahu sungguhnya Nabi sayuwarisu akan menjadikannya ahli waris. Dari saking banyak wasiat Nabi tentang bertetangga, seakan-akan tetangga ini akan menjadi ahli warisnya tetangga yang lain. Sumaqala kemudian Nabi bersabda, al-jiranu salah satu tetangga itu ada 3 macam. Faminhum man lahu salah satu hukukin, di antara mereka ada tetangga yang memiliki 3 hak. Wa minhum man lahu haqqan, di antara mereka juga tetangga yang memiliki 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahid, dan ada yang memiliki 1 hak. Fa ammal ladzi lahu salah satu hukukin, maka adapun tetangga yang memiliki 3 hak, fal jarul muslimul qarib, itu adalah tetangga muslim yang dekat atau keluarga. Lahu haqqul Islam, yang pertama dia memiliki hak karena sesama Islamnya. Wa haqqul jari, kedua hak bertetangga. Wa haqqul qarabah, yang kedua hak karena ikatan keluarga. Wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun tetangga yang memiliki 2 hak, fal jarul muslim, itu tetangga muslim. Lahu haqqul Islam, yang pertama memiliki hak sesama Islam. Wa haqqul jiwar, dan juga hak bertetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid, adapun tetangga yang memiliki 1 hak, fal jarul kafir, maka adalah tetangga non muslim. Lahu haqqul jiwar, baginya adapun hak bertetangga. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anut imuhum min luhumin nusuk, apakah kami boleh memberikan makan mereka dari daging nusuk? Daging nusuk ini tebusan dam misalnya. Ini kalau jemaah haji melanggar 1 kewajiban, akan ada damnya seekor kambing. Apakah itu boleh kambingnya diberikan kepada tetangga yang non muslim? Qala, Nabi menjawab, la, tidak boleh. Jadi dam itu tidak boleh dibagikan kepada non muslim. Tetapi kata Nabi, yut'amul musyrikuna min nusukil muslimin, berilah makan orang musyrik itu, orang-orang non muslim itu dari nusuknya orang-orang muslim yang lain. Rawahul Baihaqi. Misalnya selamatan, tetangganya antarin daging. Bahkan ada mengatakan zakat tidak sah. Tapi ada yang mengatakan kalau kurban gimana, hewan kurban? Kurban itu kan bukan edam wajib. Maka kurban itu boleh diberikan kepada non muslim, dan itu dilakukan. Misalnya di timur pesantren ini ada kampung Ranurejo namanya, sekitar 2 kilo dari sini. Itu Masjid Bindung ketika berkurban, itu tetangga yang non muslim dapat juga. Dapat daging kurban, tidak apa-apa, itu nusukul muslimin namanya. Karena kurban itu hukumnya sunnah. Kecuali nanti kurbannya kurban wajib, yakni kurban nazar atau kurban muayyan. Akikah misalnya, tidak apa-apa. Tetangganya berakikah, yang non muslim diantarin. Kalau kita gimana diantari? Ya lihat-lihat dulu. Kalau ya biasa-biasa tidak apa-apa, karena wa ta'amuhum hillul lakum, makanan mereka itu halal ke kita. Nahnu nahkumu bid dawahir, itu dalam fikihnya. Tapi kalau mau hati-hati ya janganlah. Khawatir ketika menyembelih ayam tak sama dengan cara kita menyembelih. Tapi andai kata menyembelih sesuai dengan cara kita, maka itu halal. Dalam Quran dikatakan wa ta'amuhum hillul lakum. Itu nusukil muslimin yang dibolehkan untuk dihadiahkan kepada non muslim. Kalau luhumin nusuk, dam-dam, itu tak boleh. Summaman huwal jar, kemudian siapakah tetangga itu? Dzakarul Bukhari, menyebutkan Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam kitab Adabul Mufrad. An ba'dis salaf, dari ba'dis salaf marfu'an wa mauqufan, annahu, sungguhnya tetangga itu ila arba'ina baitan, sampai 40 rumah. Ini dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. An yaminika, 40 dari sebelah kanan samping kananmu, wa arba'in an yasarika, 40 samping kirimu, wa arba'ina min amamika, 40 di depanmu, wa arba'ina min waraika, 40 di belakangmu. Depan, belakang, samping kanan dan kiri, atas tidak ada.
Qala Rasulullah SAW, khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala adalah mereka yang terbaik dengan sahabatnya. Wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga dalam pandangan Allah adalah yang paling baik dengan tetangganya. Wa qalat aidan min sa'adatil mar'il muslim, termasuk ciri atau tanda-tanda keberuntungan, kebahagiaan seorang muslim adalah al-maskanul wasi, memiliki rumah yang luas, wal jarus saleh, memiliki tetangga yang saleh, wal markabul hani'u, dan memiliki tunggangan yang enak. Punya rumah luas, tetangganya soleh-soleh, mobilnya Alphard. Ini sabda Nabi ini. Ini namanya hadis motivasi ini. Punya rumah luas ukuran 1 hektar. Tetangganya soleh semua. Tapi kalau rumahnya 1 hektar berarti rumah yang pertama tetangganya itu di sana itu pojok. Padahal tetangganya 40. Wa idza nadharna ila dairati qatratina, dan apabila kita memandang kepada daerah kita ini, dairati qatriha arba'una baitan, ialah 40, fahiya, maka adapun 40 ini haddul jiwar, adalah batas tetangga. Wa idza nadharna ila jiranin akhar wa idza nadharna ila jirani akhir baitin, dan jika kita memandang kepada jiran rumah yang terakhir fi hadhihi daerah, di dalam daerah itu, tadi kan tetangga itu kan 40. Jadi 40 terakhir itu kan nanti punya tetangga lagi 40 itulah. Berarti sedunia ini bertetangga. Lawajadna, niscaya kami menemukan, anna kullal madinah, sesungguhnya seluruh kota, satadkhulu fil jiwar, masuk dalam konsep tetangga, betul. Wala yabqa, dan tidak akan tersisa, fil madinatil udma, di sebuah kota besar, baitun, satu rumah, illa walahu jiranun, melainkan ia memiliki jiran, ila arba'ina baitan, sampai 40. Wa haddul jiwar, dan adapun batasan tetangga, yashmalul qura, itu mencakup desa. Wa kullu qaryatin, maka setiap desa atau dusun, mujawiratun lil qaryatil ukhra. Karena tadi tetangga bertetangga, berarti satu kampung. Satu kampung juga nanti berdekatan dengan kampung yang lain. Laha 'alaiha huququl jiwar, yang ialah bagi kampung itu hukukul jiwar, adapun hak bertetangga juga. Wa kadzalik haddul jiwar yasmalud dual wal aqtar, demikian pula batas tetangga itu mencakup negara dan teritorial ya. Indonesia bertetangga dengan Malaysia, maka Malaysia disebut dengan negara tetangga. Fatadkhulu, maka masuklah kullu duwalil alam, setiap negara-negara di alam ini, di dunia ini, tahta hadal hadis, di bawah hadis ini. Walau adda kullu jarin haqqa jarihi, andai kata masing-masing tetangga, baik tetangga dalam konteks dusun, kota, negara, itu melaksanakan haknya masing-masing, lakanal alam kulluhu mutawasilan, maka niscaya ada alam semesta ini semuanya bersambung. Ka khuyutis syabkah, laksana khuyutis syabkah, kayak anyaman tali temali syabkah ini jaring, teranyam indah sebagaimana jaring itu. Artinya kita satu kesatuan. Palestina itu tetangga bi Israel. Kalau masing-masing menjaga hak bertetangganya. Tetangga non muslim punya satu hak. Sumaman aula bihaqil jiwar, kemudian siapakah yang lebih afdol? Kemudian siapakah al-aula, adapun yang utama, bihaqil jiwar, dengan hak bertetangga. Siapa yang lebih berhak mendapatkan hukukul jiwar ini? Al-ula, adapun yang lebih utama, bihaqil jiwar, untuk mendapatkan hak bertetangga ini, huwal aqrab, adalah yang paling dekat rumahnya.
Kama jaa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha ta'ala qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah, indi jaroni, ialah di sisiku, jaroni adapun dua tetangga. Faliman uhdi minhuma, faliman uhdi maka kepada siapakah uhdi aku memberikan hadiah minhuma dari keduanya. Qala Nabi menjawab, li aqrabihima baban, kepada yang paling dekat pintunya. Wa bimada yukramul jar, dan dengan apa, selanjutnya dengan apakah dimuliakan tetangga itu. Idza raja'na ila masalihil mujtama', jika kita kembali kepada kemaslahatan sosial, najidu kita menemukan kula insanin setiap orang ya'malu bertindak, kita akan menemukan setiap orang akan bertindak lijalbi naf'in lahu, untuk mendapatkan kemanfaatan, walidaf'i dhurrin anhu, dan untuk menolak kemudaratan. Kalau kita lihat setiap orang itu melakukan sesuatu tujuannya dua, ingin cari manfaat, ingin menghindar dari mafsadat atau dhar. Fa kullu ma fihi naf'un li jarika, maka setiap sesuatu yang ialah di dalamnya ada manfaat untuk tetanggamu, fayajibu maka wajib antabdulahu, memberikan siapa engkau hu akan ma lahu untuk jarikah, mastata'ta sebisa mungkin, maka berikan kemanfaatan. Wa kullu ma fihi madaratun alaihi, dan setiap sesuatu yang di dalamnya ada madarat alaihi atas tetanggamu, famin haqqi jarika alaika an tadfa'ahu anhu, maka ia termasuk hak tetanggamu alaika terhadapmu, an tadfa'ahu, engkau menolak hu akan ma yang di dalamnya ada madarat, anhu dari tetanggamu, yaitu maksudnya jaga tetanggamu dari hal yang memudaratkan, jaga untuk memenuhi manfaatnya. Walihada, oleh karena ini, ro'a Ibnu Mas'ud pernah melihat rajulan, seseorang, yajri yang sedang berlari. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud pernah melihat ada seorang sahabat berlari-lari. Faqala lahu, lalu bertanya Ibnu Mas'ud kepadanya, malakah, ada apa? Qala, menjawab laki-laki ini, astad'i asyurtah awi syurtah, saya akan memanggil polisi. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, limada, kenapa cari polisi, cari satpam? Qala, menjawab, lijari, untuk tetanggaku. Qala ma bihi, kenapa tetanggamu? Qala yashrabul khamra, dia minum khamr, saya panggilkan polisi biar ditangkap. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hal nasahtahu. Nah, ini haknya haknya terpisah. Hal nasahtahu, apakah kamu pernah menasihatinya? Qala la, dia menjawab belum pernah. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, irji, pulanglah kamu, fansahhu awwalan, nasihati dia dulu, bainaka wa bainahu, antara kamu dengan dia, nasihati dulu pelan-pelan. Famin haqqil jar an-nasihatu, maka termasuk salah satu hak bertetangga adalah memberikan nasihat. Ini penting berarti. Jangan langsung tetangganya dijerumuskan, dipanggilkan polisi karena maling. Nasihati dulu, atau dilihat kenapa dia jadi maling. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Qala an-Nawawi, wad diyafatu min adabil Islam. Dhiyafah, memberikan jamuan kepada tamu, itu min adabil Islam, termasuk adab Islam. Wa khuluqin nabiyyin was salihin, dan termasuk akhlaknya para nabi dan orang-orang saleh. Waqad aujabahu, dan sungguh mewajibkan kepada dhiyafah, menyambut tamu ini, al-laisu, siapa Imam Lais, lailatan wahidatan, satu malam. Hukumnya wajib menyambut tamu satu malam. Wahtajja, dan berargumentasi siapa Imam Lais, bil hadisi, dengan sebuah hadis, yaitu lailatud dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Adapun lailatud dhaif, satu malam untuk tamu, adalah merupakan hak yang wajib atas setiap muslim.
Wa amatul fuqaha'i dan adapun mayoritas ulama fuqaha ala annaha min makarimil akhlak, bahwa diyafa itu termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Wa hujjatuhum adapun dalilnya fuqaha qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi jaizatuhu yaumun wa lailatun, adapun jamuan tamu itu adalah 1 hari 1 malam. Pakai bahasa jaizah. Wal jaizatu adapun jaizah itu al atiyah adalah pemberian, wal minhatu dan anugerah, wasilatu dan silah. Jadi namanya pemberian ya tidak wajib. Wa dzalika la yakunu illa ma'al ikhtiyar, dan adapun hal itu diyafa tidak boleh terjadi kecuali disertai dengan ikhtiyar, ketidakterpaksaan. Wahtalafu dan berbeda pendapat ulama halid diyafa alal hadir wal badi, apakah menjamu tamu itu wajib kepada orang kota atau orang desa. Kalau dulu hadir itu ya orang yang sekarang desa ini kota sudah bahasanya. Kalau badi itu orang bedui. Badi itu kalau bahasa Jepangnya bedui, orang yang bedui. Itu berarti orang yang ada di penjuru desa yang tak tahu apa-apa. Dulu namanya badi. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah menyambut tamu, memberikan fasilitas kepada tamu itu orang yang sudah ngota ataukah yang di pelosok desa yang belum ada apa-apa itu loh. Am alal badi khassatan, ataukah kepada orang penduduk dusun secara khusus. Padahal Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa Muhammad ibnul Hakam ila annaha alaihima, wajib orang kota, orang desa, orang dusun wajib untuk menerima tamu kalau ada kemampuan. Wa qala Malikun wa Suhnun, Imam Malik berkata dan Imam Suhnun, inna ma dzalika ala ahlil bawadi, itu hanya wajib diyafa kepada orang desa, orang dusun. Alasannya li annal musafira, karena orang yang musafir yajidu akan menemukan fil hador di kota, al manazila akan tempat-tempat tinggal, fil fanadiki di hotel-hotel. Ya, kalau di kota itu ndak usah bertamu, ya nyari sewaan, dan itu ada funduk fanadik. Wa mawadi'an nuzul, dan juga tempat-tempat persinggahan, ada rumah singgah juga ada gitu. Wa ma yashtari, dan menemukan sesuatu yashtari yang ia akan beli, minal ma'kal, dari makanan, fil aswaq, di pasar-pasar. Tapi kalau di desa kan ndak ada rumah singgah, ndak ada hotel, ndak ada makanan, ya, maka wajib untuk diterima, untuk menumpang. Itu alasannya Imam Malik. Wa qad jaa fi hadis diyafah, dan sungguh datang dalam hadis diyafah, jamuan kepada tamu ini, ala ahlil wabar, kepada penduduk dusun, walaisat ala ahlil madar, dan tidak kepada penduduk perkotaan. Lakin akan tetapi hadal hadis ini ad-diyafah ala ahlil wabar walaisat ala ahlil madar. Inda ahlil ma'rifah, menurut ahli ma'rifah hadis ini Maudu'un adalah hadis maudhu'. Jadi hadisnya tidak benar. Wa qad ta'ayyana, dan terkadang menjadi fardu ain ad-diyafatu, apa diyafah, liman ijtazah, bagi orang yang melintas, muhtajan hale butuh, wa khifa alaihi, dan dikhawatirkan alaihi, atas keselamatannya. Kadang-kadang diyafah ini menampung orang untuk bertamu ini menjadi fardu ain ketika dia melintas menemukan orang yang sangat butuh perlindungan. Kalau tidak ditampung di rumahnya akan terancam keselamatannya, maka wajib. Wa ala ahli dimmati, dan juga diyafah ini wajib kepada ahli dimmah non muslim. Idza shturitat, apabila dipersyaratkan apa diyafah alaihim, kepada ahli dimmah. Hadza kalamul qadi, intaha kalamuhu biikhtisar. Faka'annahu, maka seakan-akan yushiru, memberikan isyarah hadratus syekh, siapa Syahadus Syekh Kasim Asy'ari, binakli hadal hadis, dengan mengutip hadis ini, hadis yang ke-13,
memberikan isyarat ila ahli jam'iyati kepada keluarga, kepada warga jam'iyah Nahdlatul Ulama, ayatakhallaku agar mereka berakhlak, berperilaku bi khuluqin hasanin dengan akhlak yang mulia. Apa itu? Min ikramid duyub, berupa menghormati para tamu, wal jirani dan tetangga, wassilati wat tarahum dan melakukan silaturahim, wat tarahum dan berkasih sayang bihim dengan mereka, wa ayyahfadu alsinatahum dan juga menjaga lidah mereka, min aqwalin la faidata fiha, dari ucapan-ucapan yang tak mengandung faidah, la siyama anil fahishatir radiyati, lebih-lebih dari ucapan yang kotor dan hina. Hadhihi sifatul mahmudah as-salasah, adapun sifat yang mulia yang tiga ini, yakni menghormati tetangga, menghormati tamu dan menjaga lidah, tu'tabaru min ahammiyatil usus, dianggap termasuk paling pentingnya pondasi-pondasi, wal a'midati dan pilar-pilar, libina'il mujtama'is salih, untuk membangun kehidupan sosial yang baik, zahiran wa batinan, kehidupan sosial yang baik, yang saleh secara zahir batin, baldatun thayyibatun wa rabbun wafur. Jadi dalam hadis yang ke-13 ini terkandung pilar-pilar kehidupan sosial yang luar biasa, menghormati tetangga, menghormati tamu, bicara yang baik-baik. Ini adalah merupakan salah satu prinsip-prinsip mabadi dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang seharusnya diamalkan, dijadikan prinsip kehidupan sehari-hari oleh ahlul jam'iyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad